Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Kurnia, NIM 2087065, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas pertemuan 8 mata kuliah pengantar belajar motorik dengan Bapak Irfan Arifianto SPD MPD. Yang pertama yaitu fase belajar. Fase belajar yaitu dalam proses belajar, siswa menempuh 3 fase, yaitu fase informasi. Dalam tahap informasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang belajar. Di antara informasi yang diperoleh itu, ada yang sama sekali baru dipelajari, ada pula yang berfungsi menambah dan memperdalam dan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki. Yang kedua yaitu fase transformasi. Dalam fase transformasi, informasi yang telah diperoleh itu diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual yang bertingkat dimanfaatkan sebagai hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa pemula, fase ini akan berlangsung lebih mudah dan mengikuti bimbingan dari guru yang kompeten. Yang kedua yaitu ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik. Dalam bentuk kasar, seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Yang kedua yaitu ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat pertama dapat diidentifikasikan dari pertama yaitu struktur gerakan. Struktur gerakan yang diperlihatkan masih dalam bentuk kasar, terputus-putus, tertunda-tunda, adanya gerakan-gerakan yang berlebihan, kesalahan-kesalahan yang terjadi merupakan suatu yang wajar. Yang kedua yaitu irama gerakan. Penguasaan irama gerakan bagi individu yang berada pada fase keterampilan motorik tingkat pertama ini masih sangat belum sempurna. Yang ketiga yaitu hubungan gerakan. Hubungan dari bagian-bagian gerakan dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh lain masih belum terkoordinir dengan baik. Yang keempat yaitu luas gerakan individu. Dalam pemakaian ruangan, pelaksanaan gerakan tidak seimbang atau kadang terlalu besar, kadang terlalu kecil. Yang kelima yaitu kelancaran gerakan. Yang keenam yaitu kecepatan gerakan. Yang ketujuh yaitu ketepatan dan kekonstanan. Gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Yang kedelapan yaitu bayangan gerakan. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun masih kurang lengkap. Yang kesembilan yaitu program gerakan. Program gerakan masih memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja belum terperinci. Yang ketiga, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Dalam struktur dasar gerakan terdapat 2 fase, yaitu fase utama adalah fase di mana pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan yang sebenarnya, misalnya dalam lompat jauh, melompat dari menolak pada balok tumpuan sampai mendarat, adalah fase utama. Pada hakikatnya fase utama merupakan realisasi dari seluruh persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan pada fase awal. Yang kedua yaitu fase akhir, adalah fase di mana dilakukannya pengembalian seluruh keseimbangan tubuh setelah pelaksanaan fase utama. Yang kedua, implikasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, seorang pemain bola basket yang telah mahir mampu menembakkan bola secara efektif ke ring, meskipun dalam keadaan posisi yang sulit. Misalnya karena dia dijaga ketat oleh lawan. Yang menarik, bagi ia, dalam melaksanakan tugas itu, si pelaku tak seberapa banyak menumpahkan perhatiannya kepada tugas yang sedang dikerjakannya. Selama kegiatan ini, hanya sedikit perhatian yang dibutuhkan agar pelaku dapat memusatkan perhatian pada faktor lingkungan yang mempengaruhi strategi dan penampilan. Jadi, sebaik apapun program yang dibuat, kalau dalam proses pelaksanaan guru kurang memahami konsep dan kemampuan siswa, maka hasil yang diperoleh tidak akan tercapai. Guru diharapkan menguasai materi yang bisa melaksanakan tugas, mengajar sebaik mungkin, dan menerapkannya pada pembelajaran di lapangan. Mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.